Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Pratiwi yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Maimunatun Sudarmawati SPD yang merupakan wali kelas 6B. Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu Maimunatun, wali kelas dari kelas 6B. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan melaksanakan wawancara pra-observasi. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Pit. Apa kabarnya nih Bu Mai? Luar biasa dong kabarnya. Baik Bu Mai, hari ini saya rencananya akan melaksanakan wawancara pra-observasi ya Bu ya. Oke, siap. Nanti saya akan mengamati ya Bu ya jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas seperti itu. Jadi sebelum saya melaksanakan hal tersebut, adapun tujuan dari diadakannya supervisi akademik ini yaitu agar kita bisa mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelasnya Bu ya. Mengapa sih kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini? Ini adalah sebagai persiapan kegiatan sebelum nanti Ibu melakukan proses awal pembelajaran agar nanti Ibu bisa lebih siap, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu nantinya ya. Oke, siap Bu. Oke, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Mai ya. Oke. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa saja tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran tersebut? Oke, kalau berbicara mengenai tujuan pembelajaran, di sini ada dua yang ingin saya capai ya Bu ya. Yang pertama dalam proses pembelajaran itu sendiri, yang kedua itu tentang tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Nah, untuk tujuan dari proses pembelajaran yang akan kita capai, pengennya sih itu murid-murid jadi lebih aktif, terus juga lebih rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi, dan juga pengennya mereka tuh antusias ketika belajar di kelas itu kalau dalam proses. Terus juga kalau dalam penugasan pengennya mereka tanggung jawab sama tugas mereka, yaitu semua tugas yang diberikan selalu dikerjakan gitu. Itu kalau dalam prosesnya ya Bu ya. Terus untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, karena besok saya akan mengajarkan tentang vegetatif ya, pengennya peserta didik itu bisa menjelaskan apa sih itu tentang vegetatif itu sendiri. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu Mai capai ya. Jadi sekarang bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi Bu di kelas nanti? Oh, lewat dari tujuan pembelajaran itu sendiri ya Bu ya? Iya Bu. Oke, kalau dari tujuan pembelajarannya untuk pengembangannya tuh pengennya nanti peserta didik itu bisa menjelaskan tentang bagaimana sih tentang vegetatif itu sendiri melalui pengamatan yang nantinya akan saya tayangkan lewat proyektor. Oke Bu Mai, jadi bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Misalnya strateginya, modelnya, atau metode apa yang ingin Ibu gunakan? Oke, untuk pembelajarannya itu sendiri nanti pendekatannya itu masih memakai pendekatan saintifik. Terus juga mungkin modelnya nanti akan saya adopsi beberapa atau sedikit dari pendekatan atau pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti di proses pembelajaran nanti juga saya akan menggunakan bantuan proyektor. Terus juga nanti di dalam proyektor itu akan ditayangkan beberapa slide dan juga ada satu video nanti tentang proses vegetatif itu sendiri. Kemudian nanti juga akan menggunakan fasilitas dari sekolah yaitu buku teks. Oh baik, seperti itu ya Bu. Jadi rencananya Ibu akan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan juga ada pembelajaran berdiferensiasinya. Seperti itu ya Bu? Iya, dikit tapi kalau untuk pembelajaran diferensiasinya Bu. Oke, ya baik Bu. Nah sekarang kalau untuk medianya Bu, media apa yang akan Ibu pakai nantinya Bu? Oke, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti akan dibantu oleh proyektor, yang mana di proyektor itu nanti akan menampilkan sebuah video yaitu proses dari vegetatif itu sendiri. Terus juga nanti akan dibantu oleh buku teks itu. Oke, jadi ada proyektor, ada video-video yang akan ditayangkan dan juga buku teks. Kira-kira nih Bu Mai, kapan itu akan dilaksanakan ya? Insya Allah besok Bu. Oh jadi besok ya Bu, jadi insya Allah saya besok akan masuk ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi, mencatat dan melihat kegiatan apa saja yang sudah terjadi selama proses pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu. Baiklah Bu Mai, nanti setelah Ibu Mai sudah melakukan supervisi, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu, namanya percakapan pasca supervisi. Oke Bu.
Baiklah Bu Mai, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita nih, kira-kira Ibu Mai kira-kira mendapatkan hasil apa ya dari obrolan kita siang hari ini? Oke, lewat obrolan kita ini atau percakapan kita ini yang sudah saya dapatkan, alhamdulillah saya jadi tahu nih bayangannya media apa yang akan saya pakai, terus juga bagaimana cara mengembangkan tujuan pembelajaran yang akan saya capai untuk esok saya mengajar. Oke, baiklah Bu Mai, karena kita sudah selesai ya, kita jumpa lagi besok. Terima kasih untuk waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya ya Bu. Oke Bu, makasih juga ya Bu karena sudah dikasih bayangan nih lewat pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Oke, sama-sama ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Oke, siap nggak mau belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, Ibu Mai pengen cek nih apakah kalian belajar kemarin ya? Mau belajar apa enggak nih? Oke, kita ingat kembali materi yang kemarin ya. Kita ingat kembali materi yang sudah lalu atau yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu kita kemarin tentang belajar apa? Iya, penyerbukan generatif atau perkembangbiakan secara generatif. Oke, terus juga kita kemarin juga belajar juga macam-macam tentang penyerbukan generatif. Oke, yang pertama penyerbukan generatif, ada yang masih ingat? Apa? Di tangan? Gak apa-apa? Yo, silakan. Boleh ya, oke. Perkembangan secara generatif tidak melakukan proses perkawinan. Oke, benar ya. Ada yang punya jawaban lain? Oke. Yaitu penyerbukan secara generatif adalah suatu penyerbukan atau perkembangbiakan yaitu dengan melalui prosesnya yaitu dari serbuk sari yang jatuh ke putih. Itu adalah proses perkawinannya ya kalau di dalam suatu tumbuhan. Nah yang kedua, apa saja macam-macam penyerbukan generatif? Ada yang masih ingat? Ada berapa macam? Ada 4 Bu. Apa aja? Penyerbukan sendiri, penyerbukan ya, ada 4. Yang pertama yaitu ada penyerbukan sendiri, yang kedua ada penyerbukan silang, kemudian ada tetangga, penyerbukan tetangga, dan yang terakhir itu ada penyerbukan bangsa. Oke, masih ingat ya? Oke, kalau masih ingat, baru deh kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini itu adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa sih itu perkembangbiakan secara vegetatif, itu yang pertama ya. Terus yang kedua yaitu kalian bisa menyebutkan macam-macam dari perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, dua itu yang akan kita capai pada hari ini ya. Oke. Siap? Ya. Oke. Kalau siap, mari kita lihat next. Oke, kita nonton dulu ya. Oke, kita amati nih apa saja yang ada di video itu. Oke? Oke, kita lihat dulu. Video kali ini Adi akan membagikan media pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sebelum kita bahas jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami,
tahu pengertian perkembangbiakan. Untuk lebih jelasnya, tetap stay di channel Agia. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Ada yang tahu apa itu pengertian perkembangbiakan? Yuk kita cari tahu. Perkembangbiakan adalah proses bertambahnya jumlah makhluk hidup atau kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Contohnya, pohon pisang mengalami proses perkembangbiakan sehingga jumlahnya bertambah dari 1 menjadi 2 atau 3 pohon pisang. Sekarang kita sudah paham pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita masuk lagi kepada jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2 jenis. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Yang kedua, perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan tanpa melewati proses perkawinan. Tumbuhan baru yang terbentuk berasal dari perkembangan bagian tertentu dari tubuh tumbuhan itu. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi 2 macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami terjadi tanpa adanya bantuan oleh manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ada 8 macam, yaitu spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tunggal atau rizoma, stolon atau geragi, tunas, tunas argentea. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi akan tumbuh akar serabut yang membentuk cakar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kedua adalah spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, yaitu lumut, paku atau tumbuhan pakis, dan suplir. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah perkembangbiakan tumbuhan yang memanfaatkan bagian akar sebagai alat perkembangbiakan. Selain itu, akarnya dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel, lobak, dan bunga daging. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Fungsi umbi ini adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima adalah stolon atau geragi. Geragi merupakan proses perkembangbiakan yang mana
Bagian batang pada tumbuhan tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tumbuh menjadi tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara geragi atau stolon adalah stroberi, arbe, dan rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif yang keenam adalah tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan tersebut, sehingga membentuk tumbuhan baru atau rumpun baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah tebu, pisang, dan bambu. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang ketujuh adalah tunas adventif. Adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedelapan adalah rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal merupakan bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar dengan batang yang berbentuk berruas-ruas. Di setiap ruas dapat tumbuh tunas. Bagian yang menghubungkan tumbuhan satu dengan yang lainnya disebut dengan rizoma. Rizoma yang menghubungkan tumbuhan tersebut bukanlah akar, yang sebenarnya adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Demikianlah pembahasan kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Ayo kita berdiskusi di antara semua kelompok ini ya. Oke, hal-hal yang akan kita diskusikan yang pertama itu adalah apa itu perkembangbiakan secara vegetatif, kemudian yang kedua apa saja perkembangbiakan secara vegetatif alami. Karena yang kita tahu perkembangbiakan secara vegetatif itu ada berapa tadi ya? Apa saja? Alami dan buatan. Nah, untuk ini kita bahas dua dulu, yaitu apa itu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Oke, Umay kasih waktu sedikit untuk diskusi, silakan diskusi semuanya. Sudah selesai diskusinya? Oke ya. Nanti ketika diskusi jangan lupa sebutkan nama kelompok dan juga jawaban dari hasil diskusi kalian. Oke? Oke. Nah, di sini Ibu Mai sudah menggulung-gulung. Nah, apa ini tandanya? Nama kelompok. Kita akan Iya. Berarti ini sesuai takdir kamu ya. Pokoknya kalau betul, berarti kamu yang pemaparan ya. Oke. Apa ini? Untuk yang pertama. Tada. Baik hati. Oke, baik hati. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah kelompok baik hati. Kelompok baik hati akan menjawab soal nomor 1, yaitu menjawab kalimat. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Jawab. Cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Oke. Kata kelompok baik hati itu adalah perkembangbiakan dengan cara tanpa perkawinan. Ada yang mungkin bisa melengkapi atau yang berbeda? Oke, boleh silakan. Kelompok cerdas. Oke.
Oke, ada yang lain mungkin dari kelompok cerdas? Oke, sama semua? Oke, kalau sama kita akan bahas yang nomor 1 sebelum kita bincang yang nomor 2. Oke, yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah benar tadi yang sudah diungkapkan oleh Baik Hati dan juga cerdas, yaitu perkembangbiakan yaitu yang tanpa melalui proses kawin, yang mana serbuk sari itu akan jatuh ke kepala putih. Nah, itu kan proses perkawinannya kalau dalam tumbuhan ya. Nah, tadi yang diungkapkan oleh cerdas yaitu memanfaatkan bagian tubuhnya, ya, bagian tubuhnya untuk apa? Untuk memperbanyak diri, entah itu dari akarnya, entah itu dari batangnya. Oke, tujuannya itu adalah untuk apa? Untuk apa? Menghasilkan tumbuhan yang baru. Oke, benar, yaitu untuk menghasilkan tumbuhan baru yang bahkan entah nanti sifatnya itu bisa mengikuti induknya atau mengikuti atau menciptakan dari suatu sifat baru. Oke, tadi perkembangbiakan vegetatif itu ada dua apa ya? Ada apa ya? Ada perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Iya, ada perkembangbiakan alami atau vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke, dari sini dari nomor 1 ini ada nggak yang mau ditanyain? Pembahasan diskusi yang pertama. Nggak ada? Oke, mari kita lanjut ke yang kedua. Oke. Mari kita bincang. Ini tidak ikut ke sana ya. Ini semua nama kelompok ada loh. Apa ini? Taat kelas lihat. Cerdas. Oke. Cerdas, silakan pemaparan nomor 2. Soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Indriani. Saya dari kelompok cerdas yang menjawab pertanyaan nomor 2. Spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tinggal atau rizoma, stolon atau uragi, tunas dan tunas atentif. Oke, ada yang bisa melengkapi atau yang punya jawaban beda? Oke, boleh? Ya, nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah kelompok Baik Hati, yang kami akan melengkapi jawaban nomor 2 yang dijawab oleh kelompok cerdas. Yang pertama, spora. Contoh tumbuhan yang ada di spora adalah jamur. Yang kedua, umbi lapis. Contohnya bawang merah dan bawang putih dan juga bunga tulip. Yang ketiga, umbi akar. Contohnya wortel. Dan yang keempat, umbi batang. Contohnya kentang, ubi dan ubi kentang, ubi jalan. Tunas, contohnya pohon pisang dan tebu. Akar tinggal, contohnya lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Stolon atau gerani, contohnya lumut dan stroberi. Tunas adventif, contohnya kote pepek. Oke, ada yang mau melengkapi lagi? Kade, niat. Nah, niat dulu. Enggak ya? Oke. Yang kedua, apa saja perkembangbiakan secara vegetatif alami? Oke, tadi sudah diungkapkan oleh cerdas dan juga dilengkapi oleh Baik Hati. Oke, perkembangbiakan vegetatif alami tadi ada banyak ya. Ada yang namanya
bahas. Nah, secara detail ya. Oke, spora. Oke, yang pertama spora. Karena tadi di video kita bahas spora. Oke, spora itu adalah suatu sel ya, sel yang dilapisi oleh lapis yang tipis. Nah, itu biasanya untuk perkembangbiakannya. Tadi kalian lihat nggak di daunnya itu ada bintik-bintik merah? Lihat? Dan di video? Oke, nah itu namanya spora ya. Namanya spora. Nah, ini biasanya ada di tanaman apa saja? Jamur, terus ya. Oke, terus Pak. Terus apa lagi? Di sekolah kita ada namanya suplir, tanaman suplir. Ya, yang daunnya kecil-kecil banyak itu ya. Oke, yang kedua ada tunas dan tunas adventis. Oke, tunas. Tunas ini contohnya tadi apa ya? Ada yang pohon pisang, terus bambu, terus ada dan lain sebagainya. Tunas adventis. Nah, kalau tunas ini tadi kan dia kan lewat akar. Nah, kalau tunas adventis itu lewat bagian tubuh lainnya. Contohnya tadi kayak bisa cocok. Jadi kalau kamu nak memperbanyak ya tanaman cocok bebek, biasanya kan untuk hiasan ya itu ya. Nah, itu petik saja daunnya, taruh di atas tanah. Nah, itu nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru yang banyak, nanti hidup ya. Ya, oke? Oke, yaitu yang selanjutnya ada geragi. Kalau di video itu stolon kalau kita bilang. Nah, geragi ini dia pakai batang nak. Nah, jadi batangnya itu nanti merambat ya. Nah, nanti dia perkembangbiakannya lewat batang ini. Nah, batang ini namanya stolon ya. Nah, ini lihat nggak ada garis seperti ini, lihat. Nah, ini namanya stolon. Contohnya tadi apa? Strawberry. Terus rumput teki. Rumput teki. Oke, dan lain sebagainya. Terus yang ini ada umbi batang. Nah, umbi batang ini tadi contohnya apa guys? Kentang, terus umbi jalan. Terus ini ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini dia berlapis-lapis ya. Tadi kalau kita lihat ya. Di sini ada yang belum pernah lihat bawang. Nah, pernah disuruh ngocek bawang nggak oleh Mama? Kalau kita kocek, rasanya lapisannya tidak habis-habis ya. Nah, itu makanya dikasih untuk umbi lapis. Nah, dia berlapis-lapis ya. Oke, terus ada umbi ajar. Nah, umbi akar ini dia sama contohnya terus ada apa? Terus wortel. Nah, terus apa lagi? Jahe itu masuknya ke rizoma atau akar tinggal. Oke, akar tinggal atau rizoma. Nah, dia bilang. Oke, kalau dia akar tinggal apa dia? Oke, jahe, laos, temulawak, terus dia ada banyak ya ternyata yang vegetatif alami ya. Oke, ada yang nak ditanya ke dari vegetatif alami? Oke, kamu kan karena ya. Oke, next kita akan mengamati lagi. Kalau tadi vegetatif alami, kalau ini vegetatif apa?
Oke, good. Oke, yang pertama tadi kita sudah mengingat tentang yang lalu-lalu, yaitu tentang perkembangbiakan secara berarti. Yang kedua yaitu tentang apa tadi? Perkembangbiakan secara vegetatif. Yang ketiga yaitu kita belajar bagaimana sih membedakan antara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Semuanya sudah mengerti? Mengerti? Oke, untuk nanti PR-nya akan Ibu Mai kasih di grup WA. Jadi nanti siap pantengin grup WA ya, masing-masing ya. Oke, siap? Oke, ya. Oke, kita simpulkan secara agak lebih luas sedikit ya. Kalau vegetatif tadi apa? Oke, kalau vegetatif perkembangbiakan secara tidak kawin. Bilangin terus oke, lalu tunas adventif. Semuanya sudah paham? Oke, berarti pembelajaran hari ini bisa selesai? Tuntas? Oke, kalau sudah tuntas, Ibu Mai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kamu semua. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Pit. Apa kabar nih Bu Mai hari ini? Oh, masih luar biasa dong. Kalau Ibu Pit sendiri gimana? Alhamdulillah sama, luar biasa juga seperti Bu Mai ya. Alhamdulillah. Oh ya Bu Mai, kira-kira kalau saya ingin ngajakin Ibu ngobrol-ngobrol hari ini, mengganggu waktu Ibu tidak ya? Enggak dong, soalnya kan habis ngajar tadi. Oke ya, baiklah Bu. Alhamdulillah Bu Mai ya, kemarin di hari Rabu tanggal 24 Juli kita sudah melakukan perbincangan, itu perbincangan praobservasi Bu ya. Dan tadi juga saya sudah masuk ke kelas Ibu Mai untuk melakukan supervisi. Saya tadi juga mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran seperti Iya, itu betul. Bu ya. Kira-kira nih Bu, tujuan pembelajaran Ibu tadi apa ya Bu ya? Kalau tujuan pembelajaran yang sudah kita capai tadi ada dua ya Bu ya. Ya. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan apa sih perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat membedakan antara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, baik Bu Mai. Jadi kalau untuk kompetensinya Bu Mai ya, kompetensi apa yang Ibu kembangkan di dalam pembelajaran di kelas tersebut Bu? Kalau kompetensi yang akan atau yang sudah saya kembangkan di tadi ya Bu ya, pada saat pengajaran itu ada di sikap yang pertama dan juga yang kedua itu ada di pengetahuan. Kalau yang di sikap itu yang dikembangkan itu gotong royong karena tadi ada kerja kelompok ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain juga. Terus yang kedua itu ada pengamatan gitu, pengamatan tentang vegetatif itu sendiri lewat tayangan video. Oke, sangat baik sekali ya Bu Mai. Tentunya Bu Mai ketika dalam mengajar pasti Ibu punya strategi ya. Jadi kira-kira pada saat Ibu mengajar tadi, strategi apa yang Ibu Mai gunakan? Kalau strategi yang saya pakai tadi pada saat mengajar, itu saya mengambil sedikit dari strategi berdiferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten dan juga ada diferensiasi proses di dalamnya. Oke, jadi tadi ada diferensiasi konten dan diferensiasi proses Bu ya. Nah Bu, selama proses pembelajaran kita sesama guru ini kan pasti juga mengalami yang ada namanya kendala Bu ya di Iya, dalam betul. kelas. Itu pasti selalu ada. Pasti. Menurut Ibu Mai ketika mengajar tadi ada tidak kendala yang Ibu alami atau dirasakan Bu? Pasti ada Bu ya, karena siapa sih guru yang nggak ada kendala di dalam kelas ya, pasti ada kendalanya. Kalau kendala itu sendiri, tadi pada waktu pemaparan kelompok terutama ya, itu ada satu atau dua orang atau satu atau dua siswa itu ketika dimintai giliran untuk pemaparan dia kurang percaya diri, jadi dia nggak mau gitu. Jadi otomatis kayak anggota kelompok itu lagi yang pemaparan gitu. Jadi Ibu tadi juga menemukan kendala seperti itu Bu ya? Iya betul sekali. Nah Bu, ketika di proses pembelajaran sebelumnya nih Bu, apakah Ibu juga menemukan kendala seperti itu ya Bu ya? Iya, ya seperti yang tadi ya Bu ya.
ternyata pada saat sebelumnya tuh memang ada kayak gitu. Pasti ada aja yang siswa yang kurang percaya diri seperti itu. Nah, baik Bu Mai. Jadi setelah Ibu mendapatkan kendala tersebut, apakah sebelumnya itu Ibu juga pernah melakukan sebuah solusi Bu untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, untuk solusi itu sendiri tergantung situasi dan kondisi siswa itu tersebut ya Bu ya. Kadang ada yang siswa perlu motivasi. Jadi ketika dia nggak pede nih, malu Bu, malu gitu kan. Nggak mau deh, kita motivasi gimana caranya dia bisa berani seperti itu. Terus ada yang dia tuh nggak pedenya karena memang belum menguasai materinya. Kita dampingi, kita kasih kayak pertanyaan pemantik supaya dia tuh bisa memaparkan seperti itu. Ya, berarti Bu Mai sudah pernah menerapkan solusi tersebut ya? Iya, betul sekali. Selain solusi tersebut nih Bu Mai, pernah nggak Ibu terpikir untuk mencari solusi yang lain seperti itu Bu? Kalau untuk solusi yang lain, pernah. Itu solusi yang saya terapkan itu kayak apa ya, pendekatan sosial emosional seperti itu. Nah, sosial emosional ini yang pernah saya terapkan itu kayaknya ada 2 sih Bu ya. Yang pertama itu tentang kesadaran dirinya. Terus yang kedua itu tentang kayak keterampilan berelasi. Nah, untuk kesadaran dirinya ya kita sadarkan, kita panggil kayak gitu. Kenapa sih kamu kayak gini, kayak gini, kayak gini? Nah, itu kita tuntun Bu ya, untuk dia dapat menemukan kesadaran dirinya agar dia tidak malu lagi ketika mau pemaparan di kelas. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan berelasi, yaitu lewat diskusi kelompok. Mungkin kalau dengan saya mungkin masih malu atau kayak masih bingung. Nah, itu kita perlu apa ya namanya? Tutor sebaya mungkin ya Bu ya. Jadi kita bentuk kelompok, mungkin lewat temannya itu dia jadi gak malu lagi. Gitu. Oh, jadi Bu Mai ini sudah menerapkan 2 solusi ternyata Bu ya sebelumnya. Jadi Bu, di antara 2 solusi yang sudah Ibu terapkan sebelumnya, kira-kira nih solusi mana yang menurut Ibu yang paling efektif untuk menyelesaikan kendala Ibu tadi? Kalau berdasarkan pengalaman itu solusi yang kedua sih Bu ya, yang apa sih namanya tadi, pendekatan sosial emosional ya tadi. Karena ketika sudah diterapkan di kemudian hari ternyata anak itu lebih berani untuk dapat mengungkapkan pendapatnya seperti. Oke, jadi Ibu sudah tahu ya solusi apa yang lebih tepat untuk mengatasi masalahnya tersebut. Nah Bu, kira-kira nih kita kan pasti setiap mengajar ke depan itu pasti ketemu lagi yang model permasalahan atau kendala-kendala yang seperti ini kurang lebihnya Bu ya. Jadi kira-kira aksi nyata Ibu yang untuk menerapkan solusi tadi itu kapan ya Bu ya? Tergantung situasi dan kondisi siswa tersebut ya Bu ya. Kalau misalnya dalam kelas itu nggak ada kasus yang serupa, mungkin nggak akan diterapkan. Cuman kalau misalnya nanti ke depannya mungkin ada siswa yang lain yang rasa percaya dirinya kurang, atau mungkin ada kasus-kasus yang mungkin membutuhkan pendekatan seperti itu, nanti pasti akan saya terapkan. Baiklah Bu ya, memang benar seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu solusi tersebut akan dilaksanakan atau aksi nyata itu akan Ibu laksanakan ketika memang benar-benar dibutuhkan seperti itu Bu ya. Betul. Nah, memang Bu ya, kita sebagai guru ini terkadang kita tidak menyadari apa saja masalah yang kita hadapi. Ternyata kita juga sudah mulai tahu apa itu solusinya. Jadi mungkin PR kita ke depannya agar lebih menekankan lagi bagaimana solusi-solusi yang akan kita terapkan untuk mengatasi masalah tersebut seperti itu Bu ya. Iya betul. Nah Bu, menurut Ibu nih setelah kita melakukan perbincangan hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Mai? Oke, kalau ditanya soal perasaan pasti senang banget ya Bu ya, karena lewat obrolan ini saya jadi tahu nih solusi seperti apa untuk menghadapi kasus-kasus anak di kelas seperti itu. Terus juga setelah diterapkan ternyata anak yang saya ajar tuh jadi lebih percaya diri seperti itu Bu, untuk memaparkan ke depan. Untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa ya Bu nantinya Bu ya? Untuk tindak lanjutnya yang pastinya saya akan menerapkan strategi seperti pendekatan sosial emosional, terus juga ada pembelajaran berdiferensiasi, dan juga saya akan lebih menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bervariasi untuk siswa saya.
Oke Bu Maya, jadi Ibu Mai juga sudah merasa senang, merasa lega, sudah mendapatkan solusi atas perbincangan kita hari ini Bu ya. Semoga ini juga menjadi pengalaman untuk saya ke depannya Bu ya, untuk sama-sama saling memperbaiki kegiatan proses belajar mengajar kita di kelas Bu ya. Baik Bu Mai, berdasarkan hasil pengamatan saya ada memberikan catatan sedikit ya Bu, tidak apa-apa Bu ya. Jadi saya sangat senang sekali Bu ketika masuk ke kelas Ibu tadi, karena saya lihat proses pembelajaran yang terjadi di kelas Ibu mulai dari awal kegiatan sampai dengan akhir pembelajaran itu sudah sangat baik. Di dalam kelas juga aktif, strategi yang Ibu ucapkan tadi juga sudah saya lihat sudah muncul. Ibu menyediakan berbagai konten, mulai dari ada video, gambar, teks, serta juga siswa berdiskusinya juga sebagian sudah mulai aktif Bu ya. Jadi hanya catatan sedikit, mungkin karena masih ada siswa yang kata Ibu Mai tadi, memang saya juga melihat masih kurang percaya diri ketika untuk memaparkan hasil diskusi mereka, malah dia meminta teman yang lain untuk menggantikannya. Mungkin itu juga sebagai bahan catatan untuk Ibu ya Bu ya. Nah, untuk rencana tindak lanjut yang saya harapkan Ibu agar bisa meningkatkan kembali komunikasi Ibu terhadap peserta didik tersebut Bu ya, khususnya kepada yang kurang percaya diri tadi. Mungkin Ibu bisa menerapkan keterampilan sosial emosional, diantaranya ya tadi Bu ya, untuk kesadaran dirinya, bagaimana memanajemen dirinya, keterampilan berelasinya, agar anak tersebut lebih percaya diri lagi ketika proses pembelajaran di kelas Bu ya. Tapi untuk keseluruhan yang saya lihat dari proses pembelajaran Ibu Mai tadi itu sudah sangat baik sekali Bu. Oke, makasih Bu ya. Baik Bu Mai, jadi untuk kegiatan kita ya Bu ya, setelah 2 hari ini, kalau kemarin kita itu pra-observasi, tadi pagi juga saya sudah masuk ke kelas Ibu, itu melakukan supervisi, melihat, mencatat apa saja yang sudah terjadi, dan saat ini kita sedang melaksanakan percakapan pra-observasi. Jadi sebenarnya Bu, ketiga kegiatan yang kita lakukan ini, itu ada tujuannya Bu ya, itu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, seperti itu Bu. Terima kasih Bu ya atas arahannya. Oke, sampai di sini Bu, kira-kira apa ada yang ingin Ibu tanyakan lagi Bu? Saya tadi ada notis, Ibu tadi menyebut KSE atau apa sih namanya, kompetensi sosial emosional. Ya. Oh, berarti yang saya lakukan seperti yang dua kayak yang kesadaran diri sama keterampilan relasi. Oh, ternyata itu masuk di KSE. Oh, baru tahu saya Bu namanya. Iya, memang benar Bu ya. Jadi memang kita sebagai guru ini Bu ya, kadang tidak sadar Bu ya. Tiba-tiba kita sedang melaksanakan strategi berdiferensiasi. Seperti Ibu tadi kan sebenarnya tidak tahu kalau tiba-tiba ada konten, ternyata muncul proses. Kadang kita di kelas itu sebenarnya sudah menerapkan tapi tidak sadar ternyata itu berdiferensiasi. Termasuk juga yang kompetensi sosial emosional itu juga sudah Ibu terapkan seperti itu. Iya. Saya hanya nggak sadar saja Bu ya. Iya, benar. Baik Bu, ada lagi Bu? Nggak ada, itu saja. Oke, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih juga Bu ya. Ya, sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi pengalaman bersama saya. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi Bu ya. Iya, amin. Oke. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Ibu Pit.